Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya di Indonesia kayaknya banyak banget orang yang berjuang sendirian sama kesehatan mentalnya? Jawabannya tuh seringkali cuma satu kata, tapi dampaknya luar biasa, stigma. Nah, kali ini kita bakal bongkar gimana stigma ini jadi semacam tembok tak kasat mata yang bikin banyak orang jadi ragu buat cari bantuan. Oke, kita mulai dari fakta yang jujur aja cukup bikin kaget. Di satu sisi, kita lihat obrolan soal kesehatan mental makin terbuka di mana-mana. Tapi, anehnya, angka orang yang beneran datang ke profesional itu rendah banget. Nah, ini dia paradoksnya. Kenapa kesadaran yang katanya meningkat itu nggak sejalan sama tindakan nyata? Jadi, apa sih sebenarnya yang nahan orang buat ambil langkah itu? Ini bukan sekedar soal prasangka biasa loh, ada sebuah kekuatan yang lebih besar, yang nggak kelihatan, yang bekerja di baliknya. Yuk kita telusuri bareng-bareng kekuatan apa itu. Oke, kita masuk ke bagian pertama, di bawah permukaan. Buat kebongkar penghalang ini, kita harus mulai dari definisinya dulu. Mari kita bedah apa itu stigma dan semua ketakutan sosial yang melingkupinya. Sosiolog Erving Goffman punya definisi yang ngena banget soal ini. Menurut dia, stigma itu semacam label sosial yang ngerusak. Coba bayangin, seluruh diri kamu, identitas kamu, tiba-tiba direduksi jadi cuma dianggap sebagai sebuah cacat atau kekurangan di mata masyarakat. Sakit kan? Nah, yang menarik, stigma itu ada dua sisi. Pertama, ada stigma publik. Ini yang dari luar dari masyarakat, stereotip dan anggapan negatif gitu. Tapi yang sering kali jauh lebih bahaya itu adalah stigma diri. Ini terjadi waktu seseorang mulai nelen semua omongan negatif itu dan akhirnya percaya kalau dia emang cacat. Ujung-ujungnya malu, minder, dan mengisolasi diri. Sekarang, kita masuk ke bagian kedua, fondasi budaya stigma. Supaya benar-benar ngerti kenapa stigma ini kuat banget di sini, kita harus gali lebih dalam lagi. Kita harus lihat ke fondasi budaya, tempat di mana keyakinan-keyakinan ini tumbuh subur. Nah, ini dia mungkin akarnya. Di banyak konteks budaya kita, gangguan mental itu seringkali nggak dilihat sebagai masalah kesehatan. Malah dianggapnya sebagai tanda kurang iman, lemahnya karakter, atau bahkan kegagalan moral. Secara nggak langsung, ini tuh nyalahin individunya atas penderitaan yang dialami. Kebayangkan betapa berat bebannya? Kutipan dari Arthur Kleinman ini benar-benar negasin satu hal penting. Stigma itu nggak sama di semua tempat. Bentuknya, kekuatannya, itu semua dibentuk sama nilai dan keyakinan yang hidup di sebuah masyarakat. Jadi apa yang dianggap stigma di sini belum tentu sama di tempat lain. Dan kalau ngomongin budaya, kita harus ngomongin keluarga. Keluarga ini posisinya unik, sekaligus serba salah. Di satu sisi, mereka bisa jadi support system terbaik buat pemulihan. Tapi di sisi lain, karena takut aib atau mikirin apa kata orang, keluarga juga sering jadi yang pertama kali nutup-nutupin masalah. Ironis ya? Oke, kita lanjut ke bagian ketiga. Sekarang, kita lihat gimana keyakinan budaya tadi itu berevolusi jadi sesuatu yang lebih sistemik. Stigma itu bukan lagi cuma soal perasaan malu, tapi udah jadi sebuah sistem ketidakadilan yang nyata. Ini nih, temuan penelitian yang gila banget. Ternyata, banyak orang lebih takut sama konsekuensi sosialnya, takut dicap aneh, dihakimi, dikucilkan, dibandingin sama gejala penyakitnya itu sendiri. Ketakutan inilah yang bikin mereka milih buat diam. Ada sebuah konsep yang namanya ketidakadilan epistemik. Gampangnya gini deh, ini terjadi waktu pengalaman seseorang, penderitaan dia itu dianggap nggak nyata atau nggak valid sama orang lain. Bayangin, kamu lagi cerita soal rasa sakitmu, tapi orang lain malah nggak percaya. Itu bentuk ketidakadilan yang dalam banget. Jadi, intinya begini dan ini penting banget. Stigma itu bukan kecelakaan. Stigma itu punya fungsi sebagai alat kontrol sosial. Dia secara efektif menyingkirkan orang-orang yang dianggap beda dari norma atau nggak produktif. Tujuannya ya buat menjaga tatanan sosial yang udah ada. Oke, bagian terakhir. Setelah kita tahu masalahnya serumit ini, pertanyaannya adalah, terus kita bisa apa? Gimana caranya kita bergerak dari sekedar sadar masalah ini ada, menuju ke aksi yang benar-benar sistemik? Ini mungkin kedengerannya blak-blakan ya, tapi penting banget buat disadari, kampanye yang cuma nyuruh kita buat jangan menstigma, itu nggak akan cukup. Kenapa? Karena masalahnya bukan cuma di level individu, tapi udah mengakar di struktur sistem kita. Makanya solusinya harus dari berbagai level. Pertama, dari atas, lewat reformasi kebijakan. Pastiin hukum dan asuransi itu mendukung, bukan malah menghalangi. Kedua, integrasi layanan. Bikin layanan kesehatan mental itu gampang diakses, mungkin di puskesmas terdekat. Dan ketiga, yang nggak kalah penting, edukasi publik yang masif di sekolah dan komunitas. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng.
Gimana kalau kita mulai melihat stigma ini bukan lagi sekedar masalah psikologis perorangan, tapi sebagai masalah sosial dan politik? Kalau kita lihat dari sudut pandang ini, maka ini bukan lagi beban individu, tapi jadi perjuangan kita bersama untuk keadilan sosial.